Shalom, hari ini kita akan belajar ayat favorit di dalam Matius 11 ayat ke-28 hingga ke-30. Ajakan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, kita akan belajar mengenai apa itu kuk. Kuk, kuk itu adalah seperti kayu yang diikat di kedua binatang, jadi untuk menarik beban. Namun yang diistilahkan di dalam Alkitab bukan kuk yang dimaksud seperti itu, karena kuk di dalam Perjanjian Lama adalah sebuah simbolis. Apa itu? Di dalam Ratapan 3 ayat ke-27 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jadi kuk yang dipikul oleh pria bukan kuk yang seperti yang dipikul oleh binatang untuk menarik beban. Tapi ini adalah suatu simbolis. Simbolis apa? Di setiap umat Yahudi masa mudanya harus memikul kuk, yaitu upacara yang sudah Sumi jelaskan kemarin, bar mitzvah. Di usia 12 sampai ke 13 mereka akan menjadi putra hukum, bar mitzvah. Hukum apa? Hukum Taurat. Jadi mereka menginjak masa remaja akan dibebani kuk hukum Taurat. Jadi kuk itu adalah suatu simbolis hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama. Nah, hukum Taurat juga sudah sering kali Sumi bicarakan bahwa terdapat 613 mitzvot atau 613 hukum. Nah, 613 ini terdiri dari 248 perintah dan 365 larangan. Apakah ini suatu kebetulan? Namun 248 menunjuk sebagai jumlah tulang di dalam manusia, dan 365 menunjuk kepada hari di dalam satu tahun. Jadi seakan-akan setiap tulang kita ini tidak akan pernah berhenti bekerja untuk melakukan hukum Taurat. Maka dari itu kuk yang dimaksud Yesus sangat melelahkan, membuat kita letih, lesu. Dan Yesus mengajak, marilah kepadaku, aku akan memberikan kuk yang ringan. Apa kuk yang ringan menurut Yesus? Di dalam Matius 22 ayat ke-37 sampai ke-40, Yesus mengatakan bahwa yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus mengganti 613 hukum Taurat itu, diganti hanya dengan dua hukum yang kita seringkali sebut dengan hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hanya dua hukum ini yang menggantikan 613 hukum. Nah, di dalam Roma 13 ayat ke-10, Rasul Paulus pun bicara dengan hal yang sama, bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi, ayat di dalam Matius ini, Yesus mengajak kepada kita, yaitu menggenapkan hukum Taurat dengan melakukan dua hukum kasih yang Yesus berikan sendiri, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah maksud Yesus dengan kuk Yesus yang diberikan bagi kita. Namun, Sume di sini tidak membahas kuk Yesus. Yang mau Sume bahas adalah di ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan ini yang mau Sume bahas. Kata kelegaan adalah kalau di dalam kitab Alkitab bahasa Inggris selalu diterjemahkan dengan kata rest, istirahat, peristirahatan. Namun kata kelegaan ini bila kita tinjau dari bahasa Yunani menggunakan kata anapauso. Anapauso ini berbentuk kata kerja, verb. Jadi bukan kata benda, namun kata kerja. Jadi yang dimaksud Yesus adalah kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kelegaan yang diberikan oleh Yesus, yang dijanjikan oleh Yesus. Apa itu?
Kalau kita baca lagi di ayat 28 hingga ke 30, Yesus memberikan 3 perintah. Yang pertama adalah, marilah kepadaku, yaitu datang kepada Yesus. Mari kita datang kepada Yesus. Karena itulah suatu ajakan. Yesus mengajak bagi kita untuk datang kepada dirinya. Dan yang kedua adalah, pikulah kuk Yesus, yaitu 2 hukum kasih yang tadi sudah jelaskan. Kasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan yang ketiga adalah belajar dari Yesus. Yesus mengatakan bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Itulah teladan yang Yesus berikan bagi kita. Kita harus belajar mengikuti teladan Yesus. Jadi ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Datang kepada Yesus, memikul hukum kasih, dan meneladani kehidupan Yesus. Dan Yesus akan berjanji untuk memberikan kelegaan bagi kita semua. God bless you.